Baik, perkenalkan nama saya Wanto Ditama dan saya 220 6883. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang web 7 terkait attendance, timesheet, kontrak, dan overtime. Untuk memulai lab kali ini, kita akan menggunakan dua modul, yaitu modul attendance dan modul open hire overtime. Untuk modul attendance, ini adalah modul yang sudah terinclude ketika kita menginstal Odoo. Anda bisa mengeceknya melalui Odoo Anda. Dan terlihat bahwa di sini ada modul attendance dan pastikan modul tersebut sudah terinstall. Lalu ada modul Open HRMS Overtime. Di sini kita akan menambahkan ke dalam Odoo. Nah, untuk menambahkan secara manual, Anda bisa mengklik tautan berikut dan download uh, 4OV 16.0, lalu Anda akan diberikan file download berupa zip, lalu Anda perlu mengekstraknya dan mengekstrak zip tersebut ke dalam file environment Odoo Anda /add-ons. Lalu selanjutnya Anda perlu mengkonfigurasi environment Odoo Anda. Anda bisa menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor dan tambahkan beberapa baris kode ini pada file manifest.py. Seperti pada gambar berikut ada RMS overtime, HR payroll community, dan HR contract types. Nah, selanjutnya Anda bisa update at list OHRMS add-on Anda. Anda bisa mengakses modul settings, lalu pastikan bahwa Odoo Anda sudah teractivate developer mode. Setelah itu, Anda bisa mengklik tombol update app list. Nah, setelah Anda berhasil mengaktifasi modul tersebut, Anda akan uh, pastikan bahwa uh, modul Anda sudah terinstall di dalam Odoo Anda. Nah, terlihat bahwa di sini modul Open HRMS Overtime sudah terinstall. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan beberapa skenario. Kita akan memulainya dengan skenario attendance. Nah, skenario attendance ini adalah skenario yang dimana setiap employee-nya dapat melakukan check-in dan check-out. Nah, untuk melakukannya, kita pastikan bahwa kita login terlebih dahulu sebagai salah satu employee di sini sebagai Harto. Lalu klik attendance, lalu Anda bisa mengklik tombol check-in. Lalu di sini terlihat bahwa terdapat perubahan state yang dimana check-in at jam sekian. Dan setelah itu Anda bisa melakukannya dalam skenario employee. Selanjutnya kita akan men-check out dari si employee yang sudah berhasil login sebelumnya. Anda bisa mengklik tombol check out. Nah, terlihat bahwa di sini check out sudah berhasil. Seperti pada gambar berikut. Nah, Anda bisa mengecek kehadirannya dengan login sebagai admin untuk mengecek siapa saja employee yang sudah hadir. Anda bisa mengakses modul attendance, lalu klik modul attendance, dan terlihat bahwa di sini ada beberapa employee yang sudah berhasil attendance. Nah, selanjutnya kita akan mengimport data attendance. Nah, masih dalam akun admin, Anda bisa mengklik tombol favorit, lalu klik import records, lalu bisa klik upload file. Di sini Anda bisa memilih eh, file yang Anda import. Nah, setelah Anda berhasil melakukan import, maka eh, data-datanya sudah pasti akan tertambah di dalam Odoo Anda. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik extra hours. Baik, selanjutnya kita akan melihat grafik extra hours yang di mana Anda bisa eh, meng- sebelumnya Anda harus mengkonfigurasi konfigurasi dari extra hours. Masih dalam akun admin, Anda bisa melakukan pada modul attendance, Anda bisa mengklik tombol configuration, lalu pastikan di sini extra hours sudah
terchecklist dan pastikan bahwa input fieldnya seperti berikut. Nah, setelah itu Anda bisa mengakses beberapa chart yang sudah employee attendance. Anda bisa melakukan filters, misalnya November, filter sebagai September, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan menjalankan timesheet skenario. Nah, kita akan di sini pada modul ini bertujuan untuk merecord kegiatan karyawan selama pengerjaan proyek sehingga dapat dipantau dengan mudah oleh kepala seksi. Nah, kepala seksi di sini saya mendapatkan role sebagai Harto yang dimana Harto tersebut itu sudah role-nya itu sebagai kepala saksi. Maka dari itu untuk tetap menggunakan Harto, saya menggunakan Hana sebagai atasan Harto yang akan melanjutkan skenario selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan timesheet. Anda bisa mengakses modul timesheet. Nah, Anda bisa mengklik tombol new, lalu pastikan di sini ada beberapa. Oh ya, mohon maaf, mungkin ini di logout dulu, dan Anda perlu login sebagai Hana, lalu timesheet. Nah, pastikan Anda bisa mengklik tombol new untuk menambahkan kolom. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan skenario import data timesheet. Nah, Anda bisa mengklik tombol favorites, lalu klik import records, lalu upload file. Nah, pastikan bahwa Anda mengimport file yang Anda inginkan, lalu sebelum Anda mengimport, Anda harus mengklik tombol tes terlebih dahulu dan pastikan bahwa output is valid. Nah, selanjutnya, ketika Anda sudah berhasil melakukan import data, maka datanya sudah pasti akan tertambah di dalam Udo Anda. Nah, selanjutnya kita akan membuat skenario, yaitu membuat kontrak employee. Nah, sebelum itu kita perlu login sebagai administrator untuk memberikan akses kepada Hana. Anda bisa mengakses model settings, lalu manage user, dan cari Hana. Nah, pastikan bahwa pada field administration, employee tersebut sudah bisa mengakses settings. Baik, selanjutnya kita akan membuat kontrak. Jadi, sebagai Hana, kita akan membuat kontrak, yaitu employee Harto. Nah, Anda bisa mengakses modul employee, lalu cari Harto. Nah, sebelumnya di sini kontraknya ini masih tertulis nol. Anda bisa mengklik tombol kontrak ini, lalu Anda akan disuguhkan berupa halaman, dan Anda bisa mengklik tombol create, lalu Anda akan diberikan semacam formulir seperti ini. Anda bisa melakukan input field sesuai dengan ketentuan berikut. Pastikan bahwa di sini juga mengkonfigurasi salary dari si Harto tersebut. Nah, setelah itu Anda bisa mengklik tombol save seperti yang ada di tombol ini. Lalu pastikan bahwa set yang saat ini sudah berada pada state new. Lalu selanjutnya Anda bisa mengklik tombol running untuk melanjutkan state selanjutnya, yaitu running. Nah, setelah Anda memencet tombol running, ketika Anda eh, ketika Anda mengakses in kontrak, maka di sini tertera bahwa ada histori kontrak dari si Hartonya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur hak akses karena Harto sudah diberikan kontrak sebagai eh, manajer, maka Anda perlu mengatur hak akses, yaitu si Harto menjadi employee manager seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan skenario request overtime. Nah,
Sebelumnya kita sebelum memulai skenario overtime, tentunya kita harus menyesuaikan perhitungan waktu dan upah lembur yang sesuai tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat 2. Anda bisa membuka terkait peraturan yang ada di Indonesia seperti ini. Lalu pada peraturan tersebut disebutkan bahwa hari kerja waktu lembur hanya dapat dilakukan maksimal 3 jam per hari dan 14 jam dalam satu minggu di luar hari libur. Untuk itu kita perlu masuk terlebih dahulu sebagai admin dan mengatur hal tersebut pada konfigurasi tipe overtime. Nah, pastikan bahwa Anda login sebagai admin dan Anda bisa mengakses modul overtime request. Nah, Anda bisa mengakses halaman overtime types, lalu Anda bisa mengklik tombol new untuk menambahkan overtime types baru. Terlihat di sini ketika Anda sudah berhasil uh, save overtime types, berikut adalah tampilannya. Anda juga bisa mengikuti input field sesuai keadaan berikut. Lalu selanjutnya kita akan membuat overtime baru. Nah, di sini kita login sebagai Hana. Maaf, kita perlu login sebagai Harto yang dimana kita akan Hartonya ini request overtime. Anda bisa mengakses modul overtime request, lalu Anda bisa mengklik tombol new. Di sini Anda bisa uh, menginput beberapa field seperti pada berikut. Nah, setelah itu Anda bisa mengklik tombol submit to finance. Submit to finance, lalu uh, state yang berubah akan berubah dari draft menjadi waiting. Selanjutnya kita akan menyetujui overtime di sini. Overtime di sini akan disetujui oleh Hana sebagai atasan dari Harto. Oleh karena itu kita perlu login sebagai Hana. Lalu Anda bisa mengklik mengakses modul overtime request. Lalu Anda bisa uh, mengklik tombol approve dan pastikan bahwa user tersebut adalah Hana. Selanjutnya dari state waiting akan berubah menjadi state approve. Nah, selanjutnya kita akan membayar overtime yang sudah di-approve oleh Hana tersebut. Nah, kita akan mengakses modul payroll, lalu pada kita akan membuat salary slip baru terkait si Harto tersebut. Nah, berikut adalah input field yang bisa Anda lakukan dan pastikan bahwa menambahkan accounting information, salary, jurnal itu sama dengan cash. Di sini ada halaman accounting information, lalu Anda bisa mengubah salary journal menjadi cash, lalu Anda bisa meng-save formulir tersebut. Selanjutnya kita akan menjalankan cancel request overtime. Nah, di sini skenario-nya adalah kita membuat request request baru yang dimana request ini akan di-cancel oleh Hana sebagai atasan. Anda bisa mengikuti langkah sebelumnya untuk membuat request overtime yang baru. Nah, setelah itu uh, Anda bisa login sebagai Hana untuk mengklik tombol reviews. Pastikan bahwa Anda login sebagai Hana, yaitu sebagai atasan dari Harto. Nah, setelah Anda mengklik tombol reviews, maka akan state-nya berubah menjadi reviews. Nah, sekian dari demonstrasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.